Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari juz 29, dan kita masih meneruskan kajian kita membahas surat Al-Mursalat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda kifata ahya'aw wa amwata wa ja'alna fiha rawasiya syamikhati wa asqainakum ma'an furata wailu yawma idzil mukadzibin intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab la dhalilin wa la yughni minal lahab innaha tarmi bi syararin kal kausar ka'annahu jimalatun sufr wailun yawma idzin lil mukadzibin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, bukankah kami telah jadikan bumi ini tempat berkumpul bagi yang masih hidup ataupun yang sudah mati, dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Maka celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran, dan akan dikatakan kepada mereka, pergilah kalian mendapatkan apa yang dahulu kamu dustakan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Pergilah kalian mendapatkan naungan asap dari api neraka yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sungguh neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seakan-akan iringan-iringan unta yang sangat kuning. Maka celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ayat 25 sampai ayat 27 menceritakan kepada kita tentang nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan bumi ini tempat manusia berkumpul, baik semasa mereka hidup ataupun setelah mereka meninggal. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyinggung soal gunung-gunung yang tinggi menjulang ke langit itu. Dan itu juga bagian daripada nikmat Allah, karena dengan adanya gunung maka bumi menjadi stabil. Karena gunung itu kan pasak. Kalau seandainya tidak ada gunung maka akan mudah gempa. Bahkan boleh jadi tidak ada orang yang berani hidup di atas bumi kalau tidak ada gunung. Karena kondisi bumi secara langsung pasti akan terjadi gempa di mana-mana. Makanya nanti pada hari kiamat, sebelum digempakan bumi, maka gunung itu dicabut duluan, baru terjadi gempa di mana-mana. Kemudian juga menyinggung soal air. Setelah kemudian Allah
menggambarkan tentang nikmatnya bumi untuk kehidupan manusia, kemudian ditopang dengan adanya gunung yang merupakan pasaknya. Kemudian juga Allah ingatkan soal air minum yang kita minum, air tawar yang kita minum. Bayangkan kalau seandainya kita minum air lautan asin, tentu tidak akan pernah merasa puas dengan air tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala singgung di akhir ayat, wailun yauma idzil mukadzibin. Maka celaka pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran berupa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Tetapi ada saja manusia itu yang mengingkari nikmat. Justru mereka cenderung kufur nikmat. Dengan diberikan atau dipermisalkan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, ada saja orang-orang yang mendustakan. Lah, orang-orang yang mendustakan inilah akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat selanjutnya, in taliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Akan dikatakan kepada mereka, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulu kalian dustakan. Jadi secara khusus orang-orang musyrik Arab yang mereka mendustakan adanya hari kebangkitan, adanya neraka dan sorga dan begitu seterusnya, dengan itulah mereka mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ancam kelak pada hari kiamat, pergilah kalian, jemputlah azab yang dulu kalian dustakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Pergilah kalian akan mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai 3 cabang. Jadi neraka jahanam itu saking panasnya akan mengeluarkan asap. Kemudian setelah asap membumbung ke langit, maka asap itu akan terbelah menjadi 3 dan akan mengepung orang-orang yang berhak untuk masuk ke dalam neraka. Jadi mereka dikepung oleh asap, dan asap itu membawa rasa panas yang luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la dhalilin wa la yughni minal lahab, yang tidak melindungi dari teriknya matahari. Jadi selain daripada teriknya matahari yang ada 1 mil di atas kepala, ditambah-tambah asap yang keluar dari jahanam. Artinya yang tidak melindungi, artinya melindungi itu, asap itu tidak bisa melindungi panas mereka dari matahari yang ada 1 mil di atas kepala. Wala yughni minal lahab, dan tidak pula menolak nyala api neraka menyentuh mereka. Kemudian Allah mengatakan, innaha tarmi bisyararin kal kausar, sesungguhnya neraka itu mampu menyemburkan bunga-bunga api yang besar sebesar istana. Ka'annahu jimalatun sufur, seolah-olah iringan-iringan unta yang kuning yang mengepung manusia. Wailun yauma idzil mukadzibin, celaka pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini hendak menggambarkan kepada kita tentang sifat-sifat neraka dan apa yang akan ditimpakan kepada penduduk neraka. Kita tahu bahwa Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW banyak menggambarkan kepada kita tentang kengerian neraka. Tapi tentu neraka yang digambarkan dalam Al-Quran atau neraka yang digambarkan dalam hadis-hadis Nabi SAW itu tidak seberapa ditimbang atau ketimbang aslinya neraka. Karena keperitan neraka itu tidak bisa dibayangkan dan tidak pernah terlihat, bahkan tidak pernah terdengar. Sama dengan kenikmatan surga juga, tidak bisa dibayangkan. Lah di antara ayat-ayat yang menyinggung soal neraka adalah pertama firman Allah Al-Imran ayat 131. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin.
dan takutlah akan neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Kemudian dalam surah Al-Insan ayat 4 juga Allah mengatakan, inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Dan sungguh kami menyediakan bagi orang-orang kafir itu berupa rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi, tadi surah Al-Imran ya, surah Al-Insan afwan. Surah Al-Insan ayat 4, sekarang surah Al-Kahfi ayat 29. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha. Sungguh kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Berarti di sini ada beberapa sifat di mana neraka itu sudah disediakan rantai, kemudian belenggu dalam surah Al-Insan tadi, kemudian juga orang yang masuk ke dalamnya akan dikepung oleh api. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara lebih lanjut tentang masalah neraka dan sifat-sifatnya, tentu kita akan dapatkan sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Dan itu kita bisa lihat di beberapa ayat Qur'annya. Kita rinci sedikit. Pertama, tentang sifat neraka itu, bahwa panasnya api neraka itu 70 kali lipat dibandingkan panasnya api dunia. Karena api dunia ini hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Padahal Bu, api dunia saja kalau untuk mengazab manusia itu sudah cukup sebenarnya. Kalau Allah hanya menggunakan api dunia untuk mengazab manusia ini sudah cukup. Tapi Allah Subhanahu wa taala gabungkan lagi di mana azab akhirat ini, maksudnya neraka, kepanasannya 7 kali lipat api dunia. Ini yang pertama. Kemudian juga yang kedua, neraka itu memiliki luas yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Berapa luasnya, berapa lebarnya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, yu'ta bin nari yaumal qiyamah, neraka akan dibawa pada hari kiamat, laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Bagi neraka itu ada 1000 tali. Bersama setiap tali itu, bersama setiap satu tali itu akan digeret oleh 70 malaikat. Jadi 70 malaikat akan memegang satu tali yang menggeret neraka itu ke hadapan Allah dan ke hadapan manusia. Ibu bisa bayangkan 700.000 sab'una alfan, 700.000 tali kekang. Setiap tali kekang dipikul oleh 70.000 lagi, bukan 70 ya, 70.000 malaikat. Kita nggak kebayang itu besarnya neraka itu. Talinya saja 70.000, setiap satu tali yang pegang 70.000 juga malaikatnya. Sebesar apa itu, apa namanya, jahanam atau neraka-neraka yang ditampakkan kelak pada hari kiamat. Makanya wajar ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat di mana semua penduduk neraka sudah masuk dalam neraka, apa kata Allah? Hal mim mazid, perlu ditambah lagi. Halim talati fatakulu hal mim mazid. Maka neraka akan mengatakan, belum, kalau ada lagi masukkan saja ke dalamnya.
Padahal kita tahu bahwa orang-orang yang masuk neraka itu badannya akan dibesarkan. Lain dengan penduduk surga kan, badannya itu paling besar seperti Adam. Adam itu berapa hasta? 60 hasta, lebarnya 7 hasta. Itulah paling besar, sudah mentok sampai di situ. Tapi penduduk neraka itu tidak mentok dia. Maka badannya akan membesar, bahkan gigi gerhamnya saja sebesar gunung Uhud. Satu gigi gerham itu sebesar gunung Uhud. Itu baru giginya, belum mulutnya, belum kepalanya, belum badannya kan. Satu orang saja besar sekali. Keluarkan bi'tsan nar, utusan-utusan neraka. Kata Adam, apa ada orang-orang yang diutus masuk ke dalam neraka? Kata Allah, ya, setiap 1999 masukkan ke neraka, 1 masukkan ke surga. Jadi kan bandingannya nggak balance kan? 999 masukkan ke neraka, 1 masukkan ke surga. Jadi penduduk neraka itu kan lebih banyak daripada penduduk surga. Tapi neraka walaupun dihuni oleh banyak manusia sejak zaman Adam sampai terakhir mati, tetap saja masih tidak penuh. Makanya ketika ditanya oleh Allah, Jahannam itu, halim tala'ti fataqul hal min mazid. Apakah kemudian neraka sudah penuh? Maka neraka mengatakan, apakah perlu ada tambahan? Masukkan saja ya Rabb. Naudzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara gambaran neraka adalah Nabi SAW mengatakan, jadi satu hari Nabi itu duduk-duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba jatuh sebuah batu sebesar unta yang suaranya menggelegar. Kemudian Rasul mengatakan, tahukah kalian suara apa ini? Maka sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasul mengatakan, hadza hajarun arsalahu Allahu fi jahannam mundu sab'ina kharifah, yakni sab'ina sanatan fal anhinan taha ila qariha. Rawahu Muslim. Kata Rasul, itulah batu sebesar unta yang dijatuhkan dari atas jahannam, sekarang sudah sampai dasarnya, dan jatuh batu sebesar unta dari atas sampai dasarnya itu, kata Rasul, sejarak 70.000 tahun baru sampai di dalamnya. 70, bukan 70.000 ya, 70 tahun. 70 tahun dari dilemparkan baru sampai di dasarnya. Naudzubillah, coba bayangkan kalau ada orang yang sedang menyeberang titian sirat, jisr, kemudian kepleset, kemudian jatuh, berarti baru akan masuk ke dasar jahanam itu, ke neraka yang ada di bawah titian itu, selama 70 musim, 70 tahun baru sampai di dasarnya. Gimana tersiksa melayang-layang itu selama 70 tahun itu. Ini juga gambaran daripada kondisi neraka. Kemudian yang lain, Nabi SAW mengatakan dalam riwayat At-Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya, lau anna qitratan minaz zakum qatarat fid darid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'ayishahum. Rawahu Nasai wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Seandainya, kata Rasul, setetes dari buah zakum menetes di dunia, kalau ada tetesan berupa getahnya atau cairannya, kemudian getahnya walaupun hanya 1 tetesan saja diletakkan di dunia, maka itu sudah menghancurkan seluruh kehidupan manusia satu dunia. 1 tetes air yang keluar dari buah zakum, dan buah zakum itu hidup di dasar neraka. Itulah buah-buahan penduduk neraka yang berduri, yang kalau dimakan itu menghancurkan perut dan tenggorokannya. Itu kalau setetes saja jatuh ke bumi, rusak satu dunia kehidupan manusia. Lihat bagaimana dahsyatnya perut neraka. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis Nu'man bin Bashir, kata Nabi SAW, inna ahwana ahli nari adzaban man lahu na'lani wa syirakani
min narin yagli min humadi maghuhu kama yagli al mirjal ma yara anna ahadan ashad minhu adzaban wa innahu la ahwanuhum adzab. Kata Rasul, maukah kalian kau beritahu manusia yang paling ringan azab api neraka? Tentu sahabat mengatakan, iya, mereka adalah atau dia adalah orang yang berada di sandal atau tali sandal api neraka. Artinya nerakanya sampai di mata kaki saja. Tapi cukup kemudian yagli min huma dimaguhu, bisa mendidihkan kepala dan menghancurkannya. Dan ini seringan-ringannya azab. Dan ini adalah diberikan kepada paman Rasul Abu Talib. Dan tidak ada orang kafir selain Abu Talib yang mendapatkan keringanan azab. Hanya diletakkan di sandal neraka saja. Ini juga termasuk gambaran api neraka. Kemudian juga hadis yang lain dari Anas bin Malik yang dikeluarkan Imam Muslim tentang seorang laki-laki yang di dunia itu tidak pernah susah hidupnya, Bu. Dari mulai lahir sampai mati senang saja hidupnya. Tapi Allah takdirkan dia termasuk dari penduduk neraka karena boleh jadi kekayaan di dunia melalaikan dia ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dicelupkan tuh ke neraka satu kali celupan, habis itu diangkat lagi. Kemudian Allah mengatakan, hal marra bika min ni'amin qatiya fulan. Setelah aku celupkan kau satu kali neraka, ada enggak di neraka itu kenikmatan yang engkau dapati? Artinya masih teringat enggak kenikmatan dunia yang membayang-bayangi kamu di neraka itu? Dia mengatakan, tidak ya Allah, hilang semuanya. Ya. Jadi orang-orang yang dulu di dunia bahagia sejak lahir sampai mati, dan dia termasuk penduduk neraka, maka dicelupkan satu kali sudah menghilangkan memori kesenangan di dunia. Padahal selama di dunia itu kan, Bu, orang kalau pernah sukses pasti akan bangga dengan suksesnya, walaupun pernah sukses. Sekarang sudah nggak sukses, pernah sukses, atau pernah kaya sekarang miskin, pernah menjabat sekarang jadi rakyat. Mungkin orang-orang ini masih ingat kan kehidupan ketika dia kaya, ketika dia pejabat, ketika mungkin dia orang senang kan gitu. Artinya memori-memori itu masih terbayang, walaupun kemudian kita jadi hidup miskin selama di dunia. Tapi kalau di akhirat, Bu, memori itu hilang total di kepala. Kenapa? Menunjukkan kengerian api neraka. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi SAW juga bersabda, yuqalu lirrajuli min ahli nar yaumal qiyamah, akan dikatakan kepada seseorang dari penghuni api neraka, ara'aita law kana laka ma 'alal ardi min syai'in akunta muftadiyan bi. Bagaimana pendapatmu jika engkau untukmu apa yang ada di permukaan bumi, apakah engkau ingin menebusnya? Qala, dia mengatakan na'am, ya. Jadi kalau seandainya ibu ini punya tanah hektaran, punya uang triliunan, kemudian meninggal, kemudian ditanya oleh para malaikat, seandainya uang-uang yang di bumi yang kau miliki dan kekayaan yang kau punya itu sekarang ada di hadapan, kira-kira apa yang akan kau lakukan? Maka dia mengatakan, aku akan menebus kesalahan. Yang jelas saya tidak ingin disiksa, saya akan tebus kesalahanku dengan membayar dunia. Tetapi Allah mengatakan kepada orang ini, qad aradtu minka ma huwa ahwanu min dzalik. Padahal tidak perlu engkau menebus aku dengan dunia yang sebenarnya itu juga yang ada pada engkau ini titipan aku. Tetapi aku sudah tawarkan perkara yang jauh lebih ringan agar engkau tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan agar dia tidak menyekutukan Allah dengan sedikit pun. Jadi Allah hanya minta jangan sekutukan aku, gitu saja, maka engkau akan diselamatkan. Tapi kalau orang itu berbuat kekufuran dan kesyirikan, kemudian dia masuk neraka, dan Allah takdirkan kekayaan yang di dunia dulu melimpah itu masuk ke neraka, maka dipastikan dunia itu akan diinfakkan semua sebagai tebusan walaupun habis. Tapi apakah mungkin? Mustahil. Orang mati itu tidak membawa apa-apa.
Lalu apa yang akan ditebus kecuali dengan azab Allah Subhanahu wa taala? Kemudian juga di antara gambaran neraka adalah hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Salasatun la yadkhulunal jannah mudmirul khamri wa qati'ur rahim wa musaddiq bis sihri wa man mata mudminan lil khamri saqahu Allahu min nahril ghutah. Qila wa man nahrul ghutah? Qala nahrun yajri min furujil mumisati yu'dhi ahlan nari rihu furujihim naudzubillah. Kata Nabi SAW, ada 3 kelompok yang tidak akan pernah masuk surga. Terus menerus minum arak, yang memutuskan hubungan silaturahim, mempercayai sihir, dan sesiapa yang mati sebagai pecandu minuman keras. Sebagai hukumannya, maka mereka akan menuangkan dari sungai Ghutah untuk diminum. Sahabat mengatakan, apa yang dimaksud sumur Ghutah itu wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, sumur Ghutah adalah sungai yang mengalir padanya cairan-cairan kemaluan wanita pelacur yang busuk dan membawa penyakit bagi penghuni neraka. Naudzubillah. Ya. Jadi penyakit-penyakit atau cairan-cairan dari kemaluan para pelacur yang makruflah, dan itu mereka membawa penyakit kan itu, dan itu semua ada di neraka dan itu diminum. Naudzubillah. Ya, ini gambaran bagaimana dahsyatnya api neraka. Kemudian juga hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, inna alallahi azza wa jal ahdan liman yashrabul musqira au an yaskiyahu min tinatil khabali. Qalu ya Rasulullah wa matinatul khabal? Qala irku ahlin nar au asaratu ahlin nar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk orang-orang yang meneguk minuman keras akan meminum dia dari tinatul khabal. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud tinatul khabal wahai Rasul? Maka Rasul menjawab, keringat-keringat penghuni neraka dan keringat-keringat perasan penghuni neraka. Itulah minumannya. Minuman yang luar biasa kan itu. Ini juga diantara kengerian api neraka. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, yuqalu lil yahudi wan nasara mada tabghun. Dikatakan kepada orang Yahudi dan Nasrani, apa yang kalian inginkan di dunia? Fayaqulun, maka mereka mengatakan, atishna rabbana fasqina. Mereka mengatakan, kami kehausan wahai Rabb kami, berilah kami minuman. Fayusharu ilaihim, maka mereka pun diisyaratkan, alla tariduna, agar mereka tidak meminumnya. Fayusharuna ila jahannam ka'annaha sarabun yakhtimu ba'duha ba'dha fayatasaqatuna finnar. Maka kata Nabi SAW, maka mereka digiring menuju neraka jahanam seolah-olah fata morgana atau bayang-bayang saling menghancurkan satu dengan yang lainnya. Lalu mereka terjatuh dari neraka dan masuk ke dalam dasar jahanam. Muttafaqun alaih. Ini juga sebuah kengerian yang Nabi SAW gambarkan tentang api neraka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma'wahum jahannam kullama khabatat zidnahum sa'ira. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambahkan lagi bagi mereka nyala apinya. Jadi kalau sudah hampir padam dinyalakan lagi, hampir padam dinyalakan lagi. Sampai kapan? Ya sampai mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di antara azab api neraka. Lah di antara azab api neraka juga yang kita bahas dalam surah Mursalat ini. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kembali kepada surah Al-Mursalat, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun.
akan dikatakan, pergilah kalian ambil azab yang dulu kalian dustakan. Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka yang masuk neraka? Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Pergilah engkau dapatkan naungan asap itu. Kan begini Bu, di padang mahsyar itu kan matahari 1 mil di atas kepala. Umumnya di dunia itu Bu, kalau matahari kemudian datang awan hitam, maka akan membawa keteduhan kan. Umumnya di dunia seperti itu, kalau matahari terik-teriknya kemudian datang awan, itu agak teduh. Itu kalau asap di dunia, awan di dunia. Tapi awan di akhirat berbeda. Makin dikepung awan, sudah mendapatkan panasnya terik matahari di atas kepala 1 mil, ditambah-tambah api jahanam, kemudian berada di balik awan itu, kemudian menyengat semua orang-orang yang ada di padang mahsyar, dan mereka dikepung karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan 3 bagian. Jadi asap itu ngepul dari atas jahanam, kemudian dibagi 3. Kemudian 3-tiganya mengepung penduduk neraka yang berhak masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Kemudian Allah mengatakan la dhalilin wa la yughni minal lahab, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Innaha tarmi bi syararin kal kausar. Sungguh neraka itu menyemburkan api sebesar-besar istana. Ibu kalau lagi masak kemudian mendidih, otomatis kan gelembungnya akan naik ke atas. Lah neraka itu punya gelembung seperti itu, sebesar-besar istana. Ya, jadi gelembungnya api neraka itu sebesar-besar istana, menghamburkan bunga-bunga api dari dalam neraka itu sebesar dan setinggi istana. Alhamdulillah. Bahkan ka'annahu jimalatun sufar, seakan-akan iringan-iringan unta yang kuning, wailun yauma idzil mukadzibin, celaka bagi hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Ya. Inilah ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya. Secara singkat saja tafsir daripada surah Al-Mursalat sampai kepada ayat 34. Wallahu alam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Tapi kadang kita tutup. Ya, apa mungkin kajian sekarang agak singkat karena